Diceritakan bahwa dunia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu surga tempat para dewa, bumi tempat manusia, dan dunia bawah atau neraka ditempati oleh para iblis. Dalam setiap 1000 tahun, semua makhluk dapat menyeberangi alam lain melalui reinkarnasi. Hal ini tentu saja membuat para iblis keluar dari neraka untuk menyerang manusia. Sedangkan di Istana Langit, Sang Kaisar Langit mempunyai misi untuk melindungi kota bernama Hu yang ada di bumi. Melihat para iblis tengah melakukan pembantaian di kota Hu, Sang Kaisar Langit menawarkan kepada siapa saja yang mau menjaga kota tersebut dari genggaman iblis. Lalu salah satu dewa bernama Dewa Zhang bersukarela untuk menjaga kota Hu dari genggaman iblis. Beberapa tahun kemudian, lalu kita diperlihatkan seorang pemuda asal bumi bernama Zhongqi, yaitu murid dari Dewa Zhang yang merupakan pembunuh iblis. Di mana Zhongqi diperintahkan oleh Dewa Zhang masuk ke dalam neraka untuk mencuri sebuah kristal kegelapan. Kemudian Zhongqi berhasil mencuri kristal kegelapan dan membawanya pergi meninggalkan neraka. Sementara itu Raja Iblis yang mengetahui benda berharga miliknya telah dicuri, Raja Iblis pun mengutus pasukannya untuk mendapatkan kristal kegelapan itu kembali. Kemudian Raja Iblis membangkitkan seorang gadis yang tertidur di dalam kristal es untuk merebut kembali kristal kegelapan. Gadis tidur itu bernama Putri Salju, yang sejatinya adalah jelmaan iblis. Keesokan harinya, Zhongqi tiba di kediamannya dalam keadaan terluka setelah berhasil menyusup ke dalam neraka. Kemudian dia disambut oleh adiknya yang bernama Zhongling dan temannya. Tak lama Dewa Zhang datang dan memberikan ramuan suci untuk memulihkan kesehatan dan kekuatan Zhongqi. Lalu Dewa Zhang mengatakan bahwa kota Hu harus menjaga kristal kegelapan, karena sebentar lagi para iblis pasti akan datang memburu kristal tersebut. Zhongqi kemudian meminta kepada Dewa Zhang untuk memberikan jurus atau kekuatan untuk mengalahkan para iblis. Singkat cerita, Zhongqi pun menemui Dewa Zhang di suatu tempat. Dewa Zhang lalu mengatakan bahwa Zhongqi adalah kesatria pilihan para dewa. Namun Zhongqi harus terus berlatih karena kekuatannya belum sempurna. Di mana Dewa Zhang teringat 1 tahun yang lalu saat Zhongqi melawan sosok iblis yang bersemayam di dalam tubuh wanita hamil. Setelah mengingat itu, kemudian Dewa Zhang memberikan sebuah kipas sakti legendaris yang dibuat dari tulang darah kelelawar berusia puluhan ribu tahun. Lalu Dewa Zhang melukai tangan Zhongqi dan meneteskan darahnya di atas kipas. Dan seketika tubuh Zhongqi berubah menjadi iblis. Dewa Zhang menjelaskan ketika Zhongqi membuka kipas, maka dia akan berubah menjadi iblis. Di mana iblis yang ada di dalam tubuhnya akan membuat kekuatan Zhongqi semakin dahsyat. Setelah itu Dewa Zhang menunjukkan pedang yang ada di tulang punggungnya. Lalu mereka berdua pun berlatih untuk mengasah kemampuan jiwa iblis yang ada di dalam tubuh Zhongqi. Kemudian Zhongqi pun kembali ke jiwa manusianya dan Dewa Zhang memberikan ramuan suci untuk meringankan efeknya. Keesokan harinya, Dewa Zhang memberikan kristal kegelapan itu pada seekor singa mutan untuk disimpan dan dijaga.
Kemudian Dewa Zhang mengatakan pada penduduk kota Hu bahwa dia berjanji akan melindungi penduduk kota Hu dari ancaman para iblis. 必将全力反扑，诛之！ Siang harinya terlihat rombongan gadis-gadis cantik tiba di kota Hu. Para warga pun berdatangan dan berdesakan untuk melihatnya. Dan tentunya rombongan itu tidak bisa masuk begitu saja ke dalam kota Hu, di mana mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Zhonghui. Namun ketika Zhonghui hendak memeriksa rombongan gadis-gadis itu, dari belakang tampak seorang wanita yang memakai mahkota. Zhonghui lalu mendekatinya dan membalikan badannya. Zhonghui pun merasa kalau dirinya pernah bertemu sebelumnya. Kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Putri Salju dari Barat. Lalu Zhonghui pun mengizinkan para gadis-gadis itu untuk masuk. Setelah Zhonghui kembali masuk ke rumahnya, dia pun merenung dan teringat sesuatu. Dia teringat akan 3 tahun yang lalu ketika Zhonghui masih menjadi pelajar, di mana dia bertemu dengan gadis salju. Dan pertemuan itu membuatnya terkesan hingga Zhonghui melukis wajah gadis itu. Beberapa saat kemudian, Dewa Zhang pamit kepada Zhonghui untuk kembali ke surga dan memintanya menjaga kristal kegelapan. Karena iblis bisa datang kapan saja untuk mengambil kristal itu. Dewa Zhang juga menugaskan kepada hewan peliharaannya yaitu singa mutan untuk membantu Zhonghui menjaga kristal kegelapan. Malam harinya, para rombongan gadis itu mengadakan sebuah acara tarian untuk menghibur penduduk kota Hu. Tarian gadis-gadis cantik itu membuat semua motone wong lanang mendelik. Kemudian para gadis menghilang di tengah kegelapan dan tak lama muncullah gadis salju dan mulai geol-geol. Setelah pertunjukan usai, ternyata para gadis itu semuanya adalah siluman yang tengah mengatur strategi untuk mengambil kembali kristal kegelapan. Kemudian saat gadis salju sedang bercermin, ia teringat akan masa lalunya, di mana 10 tahun yang lalu gadis salju ternyata menjalin kasih cinta yang sangat romantis bersama Zhonghui. Namun Zhonghui tidak mengetahui kebenarannya bahwa gadis salju adalah jelmaan siluman. Malam berikutnya, para gadis siluman pun kembali menyamar menjadi gadis-gadis cantik demi melancarkan aksinya untuk mencuri kristal kegelapan dengan menyuguhkan tarian-tarian yang sangat erotis untuk memancing kedatangan Zhonghui. Namun karena Zhonghui belum juga datang, gadis salju mengatur siasat lain untuk mengirim surat kepada Zhonghui dan mengajaknya bertemu. Tanpa curiga, Zhonghui pun datang memenuhi undangan, sementara gadis salju sudah menunggu di atas ranjang. Di tempat lain, iblis berusaha mencuri kristal kegelapan, sementara Zhonghui tengah masuk ke dalam perangkap gadis salju bertujuan supaya Zhonghui melupakan kristal kegelapan yang seharusnya dia jaga. Tak lama Zhonghui menyadari kalau ada yang tidak beres. Lalu Zhonghui menotok aliran darah gadis salju yang membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian Zhonghui bergegas ke tempat penyimpanan kristal kegelapan. Di saat yang sama, tentara iblis datang untuk mengambil kembali kristal kegelapan. Namun dia dihadang oleh singa mutan, dan mereka berdua pun akhirnya gelut. Sedangkan gadis salju telah sadar dari pingsannya dan berubah wujud aslinya yaitu siluman salju. Tak lama kemudian Zhonghui yang sudah berubah menjadi iblis, dia pun harus berhadapan dengan siluman putri salju. Di lain sisi, terlihat siluman kadal berhasil mengambil kotak kristal kegelapan dan bergegas membawanya pulang ke neraka. Sementara Zhonghui yang kini menjadi iblis, dia pun dengan mudah mengalahkan gadis salju.
Sementara itu di dalam neraka, siluman kadal mempersembahkan kristal kegelapan kepada sang Raja Iblis. Namun ketika peti itu dibuka, ternyata isi kristal di dalamnya sudah tidak ada. Tentu saja hal itu membuat Raja Iblis menjadi murka. Di lain sisi, Zhonghui memberikan kristal kegelapan kepada Dewa Zhang. Dan ternyata isi kristal kegelapan sudah diamankan Zhonghui sebelumnya. Kemudian Dewa Zhang meminta kepada para warga untuk bersatu menjaga kristal kegelapan. Sementara itu para warga berhasil menangkap para penari yang sejatinya adalah jelmaan siluman. Para gadis itu pun berubah ke wujud aslinya. Kemudian Dewa Zhang meminta kepada warga untuk membunuh mereka semua. Ketika mereka hendak menghunuskan pedang, tiba-tiba Ratu Salju muncul menyerang semua warga. Namun aksinya tak bertahan lama, karena kekuatan gadis salju tidak sebanding dengan Dewa Zhang, hingga akhirnya gadis salju pun tertangkap. Lalu Dewa Zhang meminta kepada Zhonghui untuk segera membunuh gadis itu. Namun di sini Zhonghui yang mencintai Putri Salju dan berjanji akan setia menjaganya, Zhonghui pun memohon kepada Dewa Zhang agar mengampuni nyawa gadis salju. Dewa Zhang yang melihat Zhonghui memohon lalu melempar pedang ke arah gadis, tetapi pedang itu malah mengenai Zhonghui. Tak lama kemudian muncullah Raja Iblis beserta para pengawalnya. Dan tibalah saatnya Raja Iblis bertemu dengan Dewa Zhang. Namun Dewa Zhang malah merubah Zhonghui menjadi monster untuk menghadapi Raja Iblis. Dan pertarungan brutal pun terjadi. Di mana para pasukan iblis menyerang penduduk kota Hu, sedangkan Zhonghui berduel ria dengan Raja Iblis. Sampai mereka masuk ke dasar laut hingga akhirnya Zhonghui berhasil memotong tangan Raja Iblis dan melemparnya. Setelah itu Dewa Zhang meminta kepada Zhonghui untuk membunuh Raja Iblis, namun dia tidak melakukannya. Kemudian terlihat Raja Iblis pergi begitu saja. Dewa Zhang yang kecewa dengan Zhonghui lalu menutup kipasnya dan memintanya membunuh Putri Salju. Di tempat lain terlihat kini gadis salju telah dirantai dan dijaga oleh pasukan Dewa Zhang. Tak lama kemudian, Zhonghui datang membebaskan gadis salju dan membawanya pergi dari kota Hu. Sesampainya di suatu tempat, gadis salju memberikan air untuk meringankan penderitaan Zhonghui. Namun tiba-tiba wajah Zhonghui berubah nampak menyeramkan dan langsung menyerang gadis salju. Tiba-tiba muncul siluman kadal yaitu adik dari gadis salju. Kemudian siluman kadal itu memberikan ramuan eliksir penghidup roh kepada Zhonghui agar dia kembali pulih. Kemudian siluman kadal meminta kepada gadis salju untuk membawa Zhonghui ke neraka karena Raja Iblis akan menjelaskan semuanya kepada Zhonghui. Namun Zhonghui yang masih bingung, dia pun pergi. Kemudian Zhonghui pun pulang ke rumah adiknya. Zhonghui lalu menanyakan kepada teman adiknya yang ahli dalam mediasi untuk mengecek kondisi tubuhnya. Setelah diperiksa, dia mengatakan kalau denyut nadi Zhonghui sudah tidak ada. Dalam artian sebenarnya Zhonghui ini sudah mati. Di sini Zhonghui pun teringat masa lalunya di mana dia menghantamkan dirinya ke sebuah batu tablet emas. Dan dari situlah Zhonghui meninggal. Kemudian adiknya mengatakan sejak kejadian itu, dia pun sedih sepanjang hari. Adiknya juga mengatakan kalau Dewa Zhang telah menghidupkan Zhonghui kembali. Kemudian Zhonghui kembali menemui gadis salju lalu meminum eliksir penghidup roh. Dan seketika wajah anehnya kembali normal. Setelah itu Zhonghui meminta kepada gadis salju untuk mengantarnya ke neraka. Setibanya mereka di neraka, Raja Iblis kemudian mengikat gadis salju di lingkaran api.
Raja Iblis lalu menjelaskan seharusnya sekarang Zhonghui menjadi pelajar tingkat tertinggi di kota Hu. Tetapi Zhonghui ternyata difitnah oleh pelajar lain yang sangat jahat dan Zhonghui akhirnya tewas bunuh diri dengan menghantamkan kepalanya di tablet emas, di mana rohnya dihidupkan kembali oleh Dewa Zhang. Namun Zhonghui tidak percaya dengan ucapan Raja Iblis begitu saja. Raja Iblis lalu berkata kalau neraka ini hanya bisa dimasuki oleh para iblis, sedangkan Zhonghui yang telah tewas rohnya menjadi iblis. Itulah sebabnya Zhonghui bisa memasuki neraka dan itu semakin memperjelas bahwa jati diri Zhonghui adalah iblis. Di mana tujuan sebenarnya dari Dewa Zhang mengubah dan melatih Zhonghui menjadi iblis hanyalah untuk mencuri kristal kegelapan. Raja Iblis lalu memberikan kekuatannya kepada Zhonghui agar bisa mengalahkan Dewa Zhang dan mengembalikan kristal kegelapan ke dalam neraka. Karena dengan kembalinya kristal kegelapan di neraka, maka akan menjaga kedamaian 3 dunia. Setelah itu gadis salju mengatakan bahwa sebentar lagi Dewa Zhang akan menggunakan kekuatan kristal kegelapan untuk menghancurkan umat manusia dan semua iblis. Keesokan harinya Zhonghui pulang ke kota Hu dan berniat akan memberitahu kepada semua penduduk akan kebusukan Dewa Zhang. Namun tentu saja semua tidak percaya. Tak lama Dewa Zhang datang mengatakan kalau Zhonghui sudah menjadi iblis. Lalu Zhonghui pun digebuki warga hingga akhirnya dia berubah menjadi iblis. Tak lama gadis salju datang dan membawa Zhonghui kabur. Malam harinya Dewa Zhang pun mulai ritualnya dengan membuka kristal kegelapan. Tak lama gadis salju datang untuk menghentikan aksi Dewa Zhang. Dan terjadilah pergelutan. Namun Dewa Zhang yang sangat kuat, dia pun berhasil menyegel gadis salju. Di lain sisi, kini Zhonghui tengah bertarung melawan para prajurit. Namun dia bermain santuy karena tidak mau membunuh penduduk kota. Setelah itu Zhonghui langsung menemui Dewa Zhang. Dan tanpa banyak mendongeng, Zhonghui langsung berubah menjadi iblis lalu menyerang Dewa Zhang. Dengan kekuatan yang semakin overpower, Zhonghui pun akhirnya berhasil menghabisi Dewa Zhang. Kemudian gadis salju terbebas dari segel emas. Namun naasnya dia tidak bisa diselamatkan dan gadis salju pun akhirnya berubah menjadi debu. Setelah itu Zhonghui pergi ke neraka dan mengembalikan kristal kegelapan. Tak lama kemudian Kaisar Langit muncul lalu meminta kepada Zhonghui bereinkarnasi untuk menjadi Dewa Langit. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SD Movie.